Kitab pertama di dalam Alkitab adalah sebuah kitab yang mungkin sudah pernah Anda dengar sebelumnya. Namanya Kitab Kejadian. Nama Kejadian berasal dari bahasa Ibrani yaitu Rasid, yang berarti permulaan. Banyak sekali kisah-kisah yang diceritakan dalam Kitab Kejadian, dan mudah saja untuk mengambil sebuah kisah tertentu dan menjelaskan apa maknanya. Tapi kami berpikir, mungkin cara yang terbaik untuk bisa memahami kitab ini adalah dengan membacanya secara utuh, dan akan bisa kita lihat bagaimana semuanya dirancang. Halo buat kita semuanya, perkenalkan nama saya Junita Purba, saya semester 1, Priodi PAK. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Kitab Kejadian. Kitab Kejadian ini terdiri dari 50 pasal dan 1533 ayat, 38.267 kata. Dan penulis Kitab Kejadian ini ialah Musa. Waktu penulisannya dari 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Dan Kitab Kejadian ini memiliki garis besar, yaitu yang pertama permulaan sejarah manusia, yaitu yang pertama itu asal mula alam semesta dan kehidupan. Yang kedua ada juga asal mula dosa. Nah, yang ketiga asal mula peradaban, yang ketiga itu, dan ada juga air bah hukuman Allah atas peradaban purba. Nah, ada juga permulaan baru bagi manusia. Dan yang kedua, permulaan bangsa Ibrani. Ya, ini seperti yang kita ketahui, Abraham, ya ini latar belakang keluarga Abraham dan panggilan dan perjalanan Imam Abraham dan Hagar dan Ismail, dan ada juga perjanjian dengan Abraham dimeterai dengan nama baru dan sunat. Nah, dan di sini yang ketiga ada juga Yakub. Kita ketahui ya tentang Yakub ya. Yakub ini mimpi dan perjalanan Yakub ini. Kita tahu mimpi Yakub dan perjalanan Yakub. Dan yang kedua ada juga Yakub dengan Laban dan Haran. Dan ada juga Yakub kembali ke tanah perjanjian dan keturunan Yakub dan Esau. Dan yang keempat, Yusuf dan saudara-saudaranya di Kanan, dan Yuda dari Tamar. Dan kita ketahui tujuan kitab Kejadian ini ialah menyediakan suatu landasan hakiki bagi penenut dan semuanya penyataan Alkitabiah. Seluruhnya Kejadian memelihara satu-satunya catatan yang dapat dipercaya mengenai awal alam semesta, umat manusia, tentang dosa, dan sejarah penebusan juga. Kejadian ditulis sesuai dengan tujuan Allah untuk memberikan umat perjanjiannya suatu pemahaman mendasar tentang dirinya. Nah, di sini juga suatu pemahaman yang mendasar tentang dirinya, yaitu ciptaan umat manusia, kejatuhan dalam dosa atau penghakiman, perjanjian, dan janji penebus melalui keturunan Abraham. Nah, tema kitab Kejadian ini memiliki tema, yaitu pemeliharaan, keselamatan, kerja, istirahat, setan, maut, dan perkawinan, ibadah. Nah, saya akan menjelaskan tentang ibadah ini. Apa yang diajarkan kitab Kejadian tentang bagaimana kita seharusnya menyembah Allah. Contohnya itu tertulis di Kejadian 4 ayat 17. Nah, kitab Kejadian ini dengan sendirinya terbagi atas dua bagian utama. Yang pertama, pasal 1 sampai 11 ini memberi suatu pandangan luas mengenai permulaan manusia dari Adam hingga Abraham dan berpusat pada peristiwa yang sangat penting. Nah, yang di sini juga ada penciptaan, kejatuhan, dan di sini juga ada ciri khas kitab Kejadian.
Ciri khasnya yaitu Kejadian adalah kitab yang pertama ditulis mungkin kecuali Ayub ya, dan mencatat permulaan sejarah manusia, dosa bangsa Ibrani dan penebusan. Yang kedua itu sejarah dalam Kejadian meliputi jangka waktu yang lebih lama dari seluruh sisi, dimulai dengan pasangan manusia pertama yang kita tahu Adam dan Hawa, dan yang ketiga ada juga keadilan. Keadilan memisahkan berbagai peristiwa perdana, pernikahan pertama, keluarga pertama, kelahiran pertama, dosa pertama, dan penebusan pertama, dan tokoh poligami pertama, dan lain-lainnya. Dan ada yang kelima juga perjanjian Allah dengan Abraham yang dimulai dengan panggilannya. Nah, ada juga hanya keadilan yang melegakan asal mula kedua belas suku, ya. Dan Kejadian yang menyatakan bagaimana keturunan Abraham akhirnya tinggal di Mesir. Nah, dan di kitab Kejadian ada juga penggenapan dalam perjanjian baru ini, yaitu Kejadian menyatakan sejarah nubuat penebusan dan secara penebus yang akan datang melalui benih wanita. Sekian dari saya penjelasan kitab Kejadian. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang jelas. Mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Shalom. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe my channel Junita Purbatambang. Terima kasih telah menontonnya. Jangan lupa komen dan like. Thank you. Bye-bye. Smiles always shining out, and they know what it's all about. It's not hard for them to